Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada, Presiden Joko Widodo meminta maaf atas segala kesalahannya selama menjabat sebagai pemimpin Republik Indonesia. Ia mengaku tak mampu menyenangkan semua pihak, seraya melapisi permohonan maafnya dengan pengakuan akan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai seorang manusia. Bagi sebagian publik mungkin merasa tak jelas betul kepada siapa Jokowi melayangkan permohonan maafnya. Tak disebut juga kesalahan atau dosa yang mana dalam permohonan maaf sang presiden. Meski begitu, permohonan maaf Jokowi tentu dianggap oleh barisan pendukungnya sebagai sikap pemimpin yang patut ditiru. Dan rakyat mau tidak mau dituntut pengertian, bersikap dewasa, menelan maaf yang kosong esensinya. Misalnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyeru masyarakat menerima permohonan maaf Jokowi. Ia meminta masyarakat mengubur kejengkelan dan ketersinggungan terhadap Jokowi selama ia menjabat sebagai presiden. Muzani menilai tidak ada kata terlambat melayangkan permohonan maaf demi persatuan dan kebersamaan. Dia mengatakan demikian, harus dilupakan kita menyampaikan permohonan maaf dan kita memaafkan atas semua kejengkelan, mungkin kekeliruan, kedongkolan di antara kita semua. Ini kata Muzani di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 5 Agustus 2024. Sebagian masyarakat bisa saja mengapresiasi kebesaran hati Jokowi yang mengulur maaf. Namun, maaf saja tak cukup membenahi sengkarut yang dilakukan rezim pemerintahan Jokowi selama ini. Terlebih ketika permohonan maaf itu tampak kabur dan berbau formalitas belaka. Permohonan maaf dari Jokowi tidak jelas karena tak diiringi pengakuan atas kesalahannya. Sebagian pihak menilai rezim pemerintahan Jokowi punya banyak kesalahan dalam kebijakan dan sikap politik, sehingga permohonan maaf dari Presiden terasa kabur tanpa pengakuan dosa. Kan tidak jelas kesalahan yang mana. Sangat banyak peristiwa, sangat banyak kesalahan. Mahkamah Rakyat dikabarkan menerbitkan 9 dosa besar rezim Jokowi. Jadi bisa jadi publik ingin melihat keikhlasan dan kebenaran dari permintaan maaf itu. Harus jelas, harus clear. Permintaan maaf dari seorang kepala negara hendaknya diiringi dengan pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Namun itu saja tidak cukup. Sebagian pihak menilai permohonan maaf baru akan benar-benar terasa tulus jika ada upaya memperbaiki dosa yang sudah diakui sendiri. Apakah yang dikemukakan Mahkamah Rakyat artinya diakui sebagai kebenaran? Bahwa itu diakui semua kesalahan, lalu jika itu sebuah permintaan maaf akan kesalahan, ya diperbaiki dong, dipulihkan kondisinya. Sebagian pihak memandang salah satu kesalahan besar dari rezim Jokowi adalah pembekuan HTI dan FPI, serta membiarkan suburnya dinasti politik. Jokowi dianggap membiarkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres dengan cara otak-atik aturan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, berbagai kebijakan yang merugikan rakyat luas juga lahir di masa kepemimpinannya. Jika memang meminta maaf, cabut segera Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, kembalikan KPK seperti semula undang-undangnya, cabut semua iup terbukti yang merusak lingkungan dan terbukti merampas ruang hidup rakyat, buka ruang bagi ormas Islam yang kritis untuk hadir di tengah-tengah umat. Dengan sisa 2 bulan menjabat sebagai presiden, seharusnya Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan baru yang berbahaya dan menyengsarakan rakyat. Semisal terbitnya PP nomor 28 tahun 2024. Permintaan maaf presiden hanya akan terasa klise jika tidak diiringi pengakuan dosa dan pengungkapan kebenaran. Jadi mungkin saja klise. Jadi fatamorgana belaka jika tidak diiringi pengakuan kesalahan. Tidak diiringi pengungkapan kebenaran, tidak diiringi pemulihan atau perbaikan kondisi, dan kemudian masih melakukan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.